Gunung Merbabu menjadi salah satu destinasi wajib dikunjungi bagi para pendaki. Keindahan alam yang ditawarkan mampu setiap orang tak bisa berpaling. Tak heran banyak pendaki yang menyempatkan diri untuk menjelajahi keindahan alam di gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut dan kemudian mengabadikan momen terbaiknya. Namun di balik semua keindahan alam yang mengagumkan itu, ada perjalanan seru dengan berbagai cerita di dalamnya. Salah satunya kisah mistis yang bisa membuatmu menjadi ngeri. Walau terasa tidak menyenangkan, kisah mistis selama perjalanan di Gunung Merbabu menjadi bumbu-bumbu dalam proses menuju puncak dan menaklukkan tantangan. Seperti apa kisahnya? Ikutin terus ya Sobat Meng. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan 5 kisah mistis Gunung Merbabu dari para pendaki. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju cerita. Satu, anak-anak hutan di jembatan setan. Cerita pertama datang dari seorang karyawan lembaga pemerintahan yang berasal dari Semarang bernama Otnil Adianto, 23 tahun. Pada tahun 2015, Otnil mendaki Gunung Merbabu bersama temannya. Saat sedang mendaki, Otnil melihat anak-anak berlarian di sekitar Jembatan Setan. Jembatan Setan adalah julukan salah satu trek pendakian ekstrim di Merbabu yang berbatasan langsung dengan tebing. Otnil bercerita bahwa ia hampir menjadi korban anak-anak hutan. Kata temanku yang punya kemampuan lebih, bocah yang berlarian itu adalah anak-anak hutan. Katanya mereka tinggal di bawah jurang dan biasanya memanjat jembatan untuk bikin para pendaki tersesat. Karena biasanya para pendaki yang kelelahan mudah berhalusinasi dan kasihan ke anak-anak itu. Padahal kalau diikuti, para pendakinya lah yang bakal tersesat. Sobat Meng pernah mengalami kejadian itu gak? Oke deh, lanjut. Dua, sosok bayangan misterius di Sabana 1. Aswar Anas, umur 30 tahun, adalah salah satu karyawan di perusahaan media digital Jakarta. Selama rentang tahun 2013 sampai 2015, ia sudah mendaki Gunung Merbabu sebanyak 9 kali. Tapi selama 9 kali pendakian, ia baru 1 kali merasakan pengalaman bertemu makhluk astral di Merbabu. Kejadian tersebut bermula pada tahun 2014. Saat itu ia sedang mendaki bersama rombongan pendaki lainnya. Kita memutuskan untuk istirahat karena tidak kuat, yaitu sebuah area di padang rumput berada di pertengahan pos 2 dan pos 3. Secara pribadi sih aku tidak pernah mendengar mitos Merbabu. Karena orang yang mau naik gunung itu seharusnya tidak boleh tahu dulu supaya tidak terbebani. Waktu itu kondisinya malam hari, sekitar jam 12 malam. Lagi istirahat, aku nggak sengaja lihat bayangan hitam gede banget, kayak pepohonan. Padahal kan logikanya di sabana mana ada pohon, dan kondisinya juga bulan purnama, jadi terang banget. Karena penasaran, aku tanyalah ke temen aku. Siapa tahu ada yang lihat bayangan hitam gede, tapi katanya dia nggak lihat. Ia baru menyadari bahwa bayangan itu adalah makhluk astral setelah mendengar penuturan warga lokal ketika pria asal Rembang tersebut menceritakan setelah turun gunung. 3. Adanya lutung mengikuti para pendaki. Selain bayangan hitam besar pada salah satu perjalanan Aswar, ia pernah menemukan seekor lutung mengawasi perjalanannya. Menurut penuturannya, lutung tersebut bergelayutan dari pohon ke pohon lain sambil mengawasi para pendaki. Lutungnya sendirian, bentuknya seperti monyet besar gitu, diam di atas pohon, sambil ngeliatin di atas dan mengikuti pas lagi di jalan. 4. Hanoman di jalur hutan pinus.
November 2017 lalu, Jonathan Ziliwu, mahasiswa salah satu universitas negeri di Semarang, mendaki Merbabu bersama teman dan kekasihnya melalui jalur Suwanting. Menurut penuturan pria yang akrab dipanggil Jo tersebut, saat melewati hutan pinus, ia merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak diketahui. Katanya tempat itu ditinggali oleh sosok kera putih Hanuman, tapi kata teman-temanku yang lain, wujudnya seperti pohon pisang. Kalau yang bisa lihat, dia bisa melihat Hanuman pindah dari pohon ke pohon lain. Tapi kalau bisa yang merasakan, katanya dia ngerasa pohon pisangnya pindah-pindah tempat. Aku sendiri nggak merasakan ada pohon pisang ataupun Hanuman. Cuma aku merasa ada yang mengikutiku dari belakang. 5. Kuntilanak yang bergelayut di kaki para pendaki. Masih cerita milik Jonathan, ternyata bukan hanya diikuti oleh Hanuman. Rombongannya juga diganggu oleh kuntilanak. Kejadian ini bermula saat kekasih Jonathan mengambil jahe di kawasan gunung. Pas mau turun, ada kuntilanak yang bergelayut di kaki pacarku. Kayak pegangan gitu di pergelangan kakinya. Karena digelayutin, kakinya jadi cedera. Kayak sakit gitu. Untungnya nggak terlalu parah, tapi ya turunnya mesti dituntun gitu, kata Jo. Percaya atau tidak, inilah salah satu bentuk kearifan lokal yang bisa kita temui saat kita berada di Gunung Merbabu. Meski nggak seluruhnya dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan, gunung sebenarnya akan selalu menjadi tempat yang aman dan menarik asalkan kamu berbuat baik dan bertutur kata baik. Gimana Sobat Meng, ada yang pernah ngalamin kejadian mistis di Gunung Merbabu gak? Kalau ada yang pernah, silahkan komen di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video mistis selanjutnya.